acara pemberkatan nikah Yohani Ronaldo Purnawan, putra dari Bapak Agus Purnawan dan Ibu Sri Sumayanti, beserta Suryani, putri dari Ibu Munjari. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mohon hadirin untuk bangkit berdiri. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tanah, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tanah, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Yohani Ronaldo Purnawan dengan Suryani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah dalam pimpinan-Mu Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan juga setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, pastinya bahagia, penuh pengharapan. Hari ini sudah dipersiapkan, diperjuangkan bersama-sama keluarga. Dan saya percaya hari ini hari yang spesial bagi mempelai berdua. Mulai hari ini, sejak hari ini ke depan status Anda berubah. Nanti KTP-nya berubah. Kalau KTP sekarang masih tidak kawin, nanti mulai hari ini ke depan mesti tulis kawin. Ya, jadi kemana-mana sudah kawin ya. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting. Kita semua yang ada di tempat ini, kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Mungkin Anda yang hadir saat ini sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, ataupun seorang istri sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga anak-anak. Tapi yang jelas kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Kalau keadaan rumah tangga, situasi rumah tangga kalian, kalau itu rukun harmonis, maka rumah tangga Anda bahagia. Seperti Taman Eden, Tuhan merencanakan pernikahan pertama di Taman Eden. Tapi karena akibat dosa manusia, sehingga pernikahan juga mengalami berbagai tantangan. Dan kalau rumah tangga tidak dibangun sesuai dengan firman Tuhan, banyak konflik, banyak perselisihan, banyak pertengkaran, maka rumah tangganya bagaikan neraka yang membawa penderitaan yang berkepanjangan. Demikian juga mempelai berdua ke depan, masa depanmu akan seperti apa? Kalau engkau membangun sesuai dengan firman Tuhan dan engkau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu, Tuhan memimpin rumah tanggamu, dan di mana Tuhan hadir, maka di situ Taman Edenmu, sehingga keluargamu ada surgamu. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga itu gagal dibangun dengan baik, yang hadir adalah setan, maka keluargamu bukan lagi tapi seperti neraka, ya, bukan lagi surga tapi neraka. Jadi saudara dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong baginya. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan mempelai berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih berjuang, lebih bergairah. Mestinya seperti itu. Tapi sekali lagi, tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Tapi kalau Anda berdua ingin hidupmu, masa depanmu penuh dengan anugerah berkat Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Selama engkau berjalan di jalannya Tuhan, maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Sebagaimana janji Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita berbahagia, kita mesti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Jadi segala apa yang kita perbuat Tuhan itu tahu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, maka firman Tuhan berbahagia. Tapi ternyata tidak sedikit saudara orang tidak takut akan Tuhan. Kalau orang itu masih hidup dalam perselingkuhan, mungkin warganya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap hidup dalam perselingkuhan, maka dia tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan
adalah di neraka. Hidupnya ada dalam neraka dan matinya pun akan di dalam neraka. Kalau orang itu saudara, ya, mungkin saat ini negara kita banyak pejabat yang jatuh dalam korupsi. Mungkin tidak diketahui, tidak ketahuan dengan berbagai cara dia bisa mungkin tidak ketahuan, tapi Tuhan tahu. Dan ketika dia melakukannya, ya sama dengan dia menciptakan hidupnya dalam neraka, keluarganya dalam neraka, saudara. Orang yang melakukan kejahatan tidak pernah bisa damai, tidak bisa tenang, tidak bisa ya, tentram, saudara. Dan saya berdoa supaya para koruptor ini dibuat gelisah hidupnya, gak tentram. Dia bisa memiliki uang begitu, mungkin dengan korupsinya begitu banyak, tapi tidak bisa pakai. Dan selalu dikejar. Bagaimana nanti kalau ketahuan? Bagaimana kalau tertangkap dan sebagainya? Tak bisa tidur tenang, tidak nyenyak, saudara sekalian. Selama orang itu hidup di luar jalan Tuhan, hidupnya tidak bisa tenang. Kalau mau selingkuh, sembunyi-sembunyi, tetap tidak tenang, saudara. Bagaimana kalau itu terbongkar dan sebagainya. Semua yang di luar kehendak Tuhan, dosa, disimpan itu membawa penderitaan. Jadi Anda berdua ingin bahagia, masa depanmu bahagia, firman Tuhan berkata, jadilah orang yang takut akan Tuhan, sadar Tuhan hadir. Jadi kalau saudara suami istri bertengkar, ribut, Tuhan ada di situ. Ya. Jadi ketika kau bertengkar, keluar mulutmu apa? Kalau bertengkar masalah uang, ya bicara masalah uang aja. Jangan sampai nyangkut yang lain, terus menghina pasanganmu, menghina keluarganya, menghina itu dan sebagainya. Itu semua, saudara, Tuhan ada di situ. Ya. Melihat setiap orang bertengkar, Tuhan ada di situ. Apa yang kau perbuat? Memang kita tidak melihat, tapi Tuhan ada di situ. Tapi juga iblis ada di situ. Nah, iblis juga begitu ada di situ. Ketika suami istri bertengkar, iblis ngomori. Istri yang mulai marah, saudara sekalian ya, mulai terus, wih suamimu maki-maki dan goblok no, sedar. Nanti suaminya emosi, ya, tamparan, istrimu tamparan pukul. Nah, itu pekerjaan iblis. Tapi Tuhan tidak. Tuhan selalu mengingatkan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus mengingatkan, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, seperti tadi dikatakan, yang kesukaannya adalah segala perintah Tuhan. Lalu saudara, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, bukan hanya suami istri yang bahagia, sampai anak cucunya diberkati. Lalu juga diberkati dalam segala pekerjaannya, sehingga tidak melarat, tapi akan diberkati kalau sungguh-sungguh mempelai berdua ya. Ketika gereja merindukan setiap jemaat diberkati, kita rindu supaya jemaat itu rumah tangganya bahagia, harmonis dan sukses, berhasil. Itu kerinduan, maka gereja mempersiapkan calon mempelai ada bimbingan pranikah. Kalau Anda berdua ngikuti dengan sungguh-sungguh, itu bekal bagi kalian berdua. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang panjang, dimulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Anda Tuhan berikan kesempatan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Tuhan yang memulai hari ini. Biarlah Tuhan nanti yang mengakhiri, bukan diakhiri dengan surat cerai, saudara. Tidak sedikit banyak orang mengakhiri pernikahan dengan surat cerai, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memulai. Biarlah Tuhan yang mengakhiri sampai salah satu dipanggil Tuhan. Itu sudah menjadi kehendak rencana Tuhan dari sejak semula. Ya. Itu bekal bagi Anda berdua. Bagaimana membangun komunikasi dalam rumah tangga, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mendidik anak, dan seterusnya. Itu bekal bagi kalian. Dan kalau itu saudara, Anda berdua sungguh-sungguh, ya, dan untuk menjadi bekal dan Anda praktekkan, kalau lakukan,
pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Itulah kerinduan dari gereja. Ya. Dan pada saat ini juga gereja memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Ya. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca dan direnungkan. Saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah saya kasih batas, Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama. Jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya segala perintah Tuhan dengan setia yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, tidak peduli kita kota besar, kota kecil, asal kita bersama dengan Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, dan firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan di mana Tuhan ada, di situ ada perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak usah takut. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan ada badai, ada masalah, ada gelombang, tantangan dalam hidup ini. Tapi kalau kita tetap jalan Tuhan, tidak perlu khawatir. Tuhan bersama dengan kita. Pada akhirnya pasti kita dibawa dalam kemuliaannya, dalam berkatnya saudara. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang celaka, tapi rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau Anda berdua ingin hidupmu berhasil, kalau ingin rumah tanggamu berhasil, kalau kau ingin keuanganmu berhasil, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan bertindak sesuai firman Tuhan. Maka pastilah apa yang Tuhan firmankan terjadi. Hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ya. Pasti, bukan semoga, di dalam Tuhan itu pasti saudara. Ketika jalankan sesuai firman Tuhan. Kalau Anda Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau engkau ingin hidupmu berhasil, pernikahanmu berhasil, pasti baca firman Tuhan saudara. Ya. Tuhan yang merancangkan dari sejak semula. Pernikahan adalah rencana Tuhan untuk kebahagiaan. Tentu mempelai berdua kan ke depan ingin bahagia kan. Kamu menikah kan bukan cari masalah toh. Tapi dalam membangun rumah tangga ada masalah. Tidak usah dicari masalah, datang sendiri. Sudah datang satu, datang lagi. Sudah selesai satu, datangnya dua. Sepanjang hidup kita. Selama kita masih hidup tetap ada masalah. Selama kita berumah tangga ada masalah rumah tangga. Tapi kalau Tuhan hadir di tempat bersama dengan kita, masalah tetap kita bisa atasi. Dan pada hakikatnya masalah itu membawa kita semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dipakai Tuhan dan mengasihi sesama kita. Semua yang Tuhan rencanakan pada hakikatnya untuk kebaikan kita. Jadi mempelai berdua fokus pada Tuhan. Nah, perintah Tuhan apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Silakan dibuka di pita yang hitam biru ya, dari bawah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi atau orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Allah telah memberikan hukumnya kepada Musa pada zaman itu, saat itu saudara, memberikan 10 hukum Taurat. Lalu mereka bertanya, dari 10 hukum Taurat dan 10 hukum Taurat ini dijabarkan oleh orang Yahudi bangsa Israel sampai jadi 600 lebih pasal itu hukumnya saudara. Lalu ditanyai Tuhan, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan Tuhan menghendaki semua apa yang Tuhan perintahkan dilakukan dengan benar, dengan baik. Tapi satu pun kita tidak bisa, saudara boleh pilih hukum yang Tuhan berikan. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku.
Yang hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum 7, jangan berzina dan seterusnya, saudara. Ada 10 hukum Taurat. Dan Tuhan menghendaki kita melakukan dengan benar, dengan sempurna. Satu saja kita tidak bisa. Apalagi Tuhan menghendaki 10 hukum Taurat ini. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh sederhana, saudara, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya, saya mau tanya, Yohan, ini orang tuamu, papa mama, kamu manggilmu gimana? Bapak ibu atau papa mama? Papa mama. Pernah kurang ajar sama papa mama? Hah? Pernah? Sering? Ya sering, ya kadang-kadang lah ya. Suryani, ini orang tuamu? Kakak, yang satu? Kakak semua. Bapak ibu masih? Indah semua. Usia berapa kamu ditinggal orang tua? Oh 20, ya. Ingat ya, dulu ketika ada Bapak Ibu, pernah kurang ajar enggak sama orang mereka? Pernah. Ya. Semua orang sudah. Besok kamu punya anak. Tapi saya mau tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa sih yang ngajari kamu kurang ajar? Tidak ada. Nanti besok anakmu juga gitu, kurang ajar. Tidak usah diajari. Tidak usah diajari bohong. Kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. Jujur ya, Yohan dan Suryani, selama 3 tahun, selama pacaran, pernah enggak kamu bohong, Yohan? Jujur. Hah? Aku aja. Suryani pernah enggak? Oh, pernah. Tapi siapa ngajari bohong? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Benih laki-laki, benih Adam, benih laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Maka Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Jadi janin, begitu sel telur sel dengan sperma itu bersatu dan mulai bertumbuh menjadi sebuah pribadi. Nah, ini pribadi yang sudah bawa tabiat dosa. Dalam kandungan pun si janin ini sudah bisa berbuat dosa. Pikirannya bisa jengkel, bisa juga dia, ini kan pribadi, sudah punya keinginan yang tidak benar, saudara sekalian. Tidak usah diajari. Maka firman Tuhan berkata, semua manusia jatuh dalam dosa, upah dosa kematian. Maka semua manusia mengalami kematian, termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama, mereka orang berdosa, mengalami kematian, upah dosa kematian, dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa. Tapi di satu sisi Allah itu Maha Kasih. Maka Allah sendiri, karena tidak ada satupun orang yang benar, maka firman yang menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus, karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi firman yang menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dalam dunia yang tidak berbuat dosa, tapi nanggung dosa saya dan saudara, menanggung dosa semua manusia. Tadi upah dosa kan kematian. Maka Tuhan Yesus harus membayar nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Tapi dia harus mati untuk nanggung dosa saya dan saudara. Maka dia rela disalibkan. Dia itu Tuhan, dia bisa untuk menolak salib, untuk menghancurkan yang lain, bisa menciptakan dunia baru, bisa. Tapi karena dia mencintai umat manusia, mengasihi umat manusia, maka dia rela, saudara, menanggung dosa kita semua. Dia bayar dosa kita dengan dia disalibkan. Maka darahnya keluar mengalir terus. Dan firman Tuhan berkata, makhluk hidup hidupnya di dalam darah. Jadi makhluk hidup itu ada di dalam darah.
Saudara dikasih Tuhan. Nah, itu kalau Tuhan Yesus disalib, darahnya keluar semua. Tapi dia tidak berbuat dosa, ya tidak bisa mati. Sampai saatnya dia sudah selesai menanggung segala dosa umat manusia, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia berkata, kuserahkan nyawaku. Yesus mati, menyerahkan nyawanya. Bukan mati karena dia disalib, tapi dia mati karena dia serahkan nyawanya untuk bayar dosa saya dan saudara. Begitu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharga bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita berusaha menjadi orang yang saleh, terus kita berusaha untuk berbuat amal sebanyak mungkin, berbuat kebaikan, kebajikan, derma sosial sebanyak mungkin, supaya kita bisa selamat, saudara. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dibeli. Maka pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, pada saat Yohan dan Lala engkau bertobat sungguh-sungguh, hari itu engkau dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dunia ini ada 7 miliar manusia. Yang berharga di mata Tuhan adalah mereka, pribadi-pribadi yang sudah dibeli, yang sudah menjadi miliknya. Itu pilihan saudara, mau percaya atau tidak, mau menjadi miliknya atau kita di luar milik Tuhan, saudara. Beda nasibnya. Kalau kita milik Tuhan, hidup kita, mati kita milik Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, mereka yang mati di dalam Tuhan itu bahagia. Seperti ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 penjahat ikut disalibkan. Itu tidak salah kebetulan 2 penjahat itu disalibkan, itu untuk menggenapi firman Tuhan. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sudah dinubuatkan bahwa nanti seorang perawan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, Allah berserta dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu matinya nanti di antara penjahat dan menggenapi, saudara. Saat itu saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang dituntut disalibkan hanya Yesus, salibkan dia adalah Tuhan Yesus. Tapi Pontius Pilatus yang menjadi kepala, menjadi gubernur saat itu, yang memutuskan hukuman salib itu dia. Maka dia memutuskan hukuman salib itu Tuhan Yesus dan juga menyalibkan 2 orang. Untuk menggenapi firman Tuhan, bukan kebetulan. Dan 2 orang itu mewakili saya dan saudara. Di atas kayu salib itu, yang satu tetap tidak percaya pada Yesus dan mencemooh Tuhan Yesus. Tapi yang satu percaya pada Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang kedua kali sebagai raja, ketika engkau datang lagi sebagai hakim, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Nasibnya beda. Yang bertobat percaya pada Yesus, hari itu juga dia bersama ke Taman Firdaus. Dia disalibkan karena dia jahat. Dia melakukan kejahatan, dia belum hidup saleh. Dia belum berbuat amal, dia belum berbuat kebaikan, dia belum berbuat kebajikan, kemurahan, saudara. Dia disalibkan karena kejahatannya. Tapi di atas kayu salib, dia percaya bertobat. Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Saudara, kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan kita, tapi pemberian Tuhan, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Sehingga di surga hanya ada ucapan syukur kepada Tuhan. Di mempelai berdoa, dan kalau kau sudah jadi milik Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, kita menjadi mulia karena Tuhan yang memuliakan, dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau karena Tuhan sudah membeli kita, dan pasanganmu juga milik Tuhan, maka keluargamu milik Tuhan, nanti anakmu juga demikian menjadi milik Tuhan, ketika engkau hidup sesuai firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ayat yang ke-37 berkata, Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini banyak sekali pelajaran, hukum-hukum, saudara sekalian, peraturan-peraturan. Tapi Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah terletak seluruh hukum-hukum yang ada. Ya, kalau di dalam Alkitab semua hukum-hukum dari kitab-kitab para nabi dan seluruh kitab-kitab saudara. Kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, Tuhan terlebih dahulu melayani kita, Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi saya dan saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak setiap orang yang pakai aksesoris agamawi adalah orang yang benar-benar dia percaya pada Tuhan, takut akan Tuhan. Orang boleh pakai kalung salib, anting-anting salib, tato salib, belum tentu dia sungguh-sungguh percaya pada Yesus, saudara. Tuhan melihat hati. Hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana sikap hatimu? Bagaimana ibadahmu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran? Hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Sekali lagi, Tuhan tahu isi hatimu semuanya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya dan saudara ya. Jadi ada berdua, kita semua Tuhan menghendaki mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Lalu hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yohan dan Suryani, siapa sesamamu? Yohan, siapa sesamamu? Siapa? Istri saya. Oh, istrimu, si Suryani. Suryani, siapa sesamamu? Yohan. 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 Wow, kita semua bukan sesamanya. Cuma mereka berdua ya. Yohan berkata, sesama saya Suryani. Suryani berkata, sama saya Yohan, kita bukan sesamanya. Nah, Tuhan berkata, kasihlah sesamamu, semua manusia, semua orang. Semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Orang Kristen tidak boleh punya dendam. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak mengampuni. Ya. Sesamamu, kasihlah samamu, yaitu termasuk yang menfitnah kamu, yang menipu kamu, yang jahat kepada kamu, ya, yang merugikan kamu. Tapi Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak boleh punya kebencian, dendam. Allah itu di surga. Allah itu kasih. Maka benih yang harus kau tabur dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam keluargamu adalah kasih. Kasih akan benih kasih ini saudara akan menghasilkan buah-buah kasih. Maka suasana hatimu, suasana rumah tanggamu, dan dimanapun kau berada, kau membawa suasana damai sejahtera, membawa suasana surgawi. Tapi sayang saudara, banyak yang mengajarkan kebencian. Ajarkan kebencian kepada golongan tertentu dan sebagainya. Itu benih yang ditabur. Benih kebencian itu dari neraka. Akan melahirkan buah-buah kebencian. Dan diri orang itu sudah kalau ditanam kebencian, maka akan muncul iri hati. Lalu saudara kedendam dan sebagainya yang jelek-jelek saudara. Tapi beda. Kalau engkau tabur benih dari surga kasih, dihasilkan adalah mengasihi, buah-buah kemuliaan bagi Tuhan. Beda. Beda saudara. Apa yang ditabur, itu tumbuhnya seperti itu saudara. Jadi Anda berdua, Tuhan berkata, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara.
Maka Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang terutama ya tentu saja pasangan kita. Lalu keluarga kita, anak, orang tua sekitar kita, lalu sahabat kita, dan akhirnya semua orang ya, mengasihi saudara. Yohan, kamu cinta sama Lala, panggilan akrabmu Lala ya. Kamu cinta Lala? Kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Oh sedikit. Ya. Dari sedikit teman gadismu, kenapa kamu pilih Lala? Kalau menurut kamu, melihat wajahnya, komentarmu apa? Natural, Pak. Natural. Berarti ada yang supernatural no ya. Yang supernatural kayak apa, sing natural kayak apa? Coba sudah bayangkan wajah naturalis piye. Oh, mungkin betul ya. Naturalis yang sing ora dioperasi. Nah, tanpa macam-macam ya, tanpa make up. Wah, natural itu ya. Opo onoi. Ya. Iya, ya. Kalau wajahnya natural. Terus dalam pandanganmu bagaimana? Wajahnya terus komentari. Udah jadi itu, Pak. Apa sesuai sama kriteria saya. Oh, kriteriamu seperti itu. Maksud saya ya. Terus penilaianmu gimana? Baik, Pak. Baik. Baik itu wajah baik itu apa istilah? Nek mantap wajahnya baik itu terus apa? Apa ya, Pak? Walah, kok angel men ya delok wajah dia. Kuwi cantik apa elek ngono wae lho, gampang ngono lho. Cantik. Ya, saya mau tanya Lala, selama pacaran pernah ndak Yohan berkata kamu cantik? Jarang, Pak. Jarang. Tapi pernah. Pernah. Terus kamu seneng ndak? Seneng. Oh, seneng. Iya, saudara. Saudara, untuk kita bisa senang saudara sekalian, kita bisa menyenangkan orang lain, itu ada di dalam diri kita. Sudah Tuhan mengajarkan pada saya dan saudara sekalian, apa yang kau kehendaki orang lain lakukan pada dirimu, lakukan itu terlebih dahulu. Ya. Tuhan mengajarkan, kamu pengen orang lain berbuat apa pada kita, perbuatlah itu lebih dahulu. Kalau kamu ingin dihormati, hormatilah dia lebih dahulu. Kalau engkau ingin dikasih, kasih lebih dahulu. Kalau engkau ingin disayang-sayang, sayangi terlebih dahulu. Kalau di iman yang lain, itu ngajari sisi negatifnya. Kalau kamu tidak mau ditampar, ya jangan nampar. Kalau kamu tidak mau dimaki, ya jangan maki. Itu sisi negatif. Tapi Tuhan Yesus sudah ngajari sisi positif. Kamu yang harus melakukan dulu. Kamu harus berbuat dulu. Jadi kalau kita ingin bahagia, buat orang yang kita ingin kita buat dia bahagia terlebih dahulu. Jadi kau akan bahagia. Jangan meminta orang lain saudara, tapi berbuat dulu. Yohan, kalau kamu ingin, ya Lala sayang ada kamu, ya kamu sayangi dia dulu, terlebih dulu. Ya. Demikian juga Lala, kalau kamu ingin supaya suami perhatikan dia terlebih dahulu. Sudah, kalau kita melakukan hal itu saudara sekalian, itulah yang apa yang Tuhan ajarkan pada kita semua. Pada hakikatnya kita semua kan itu saudara, ingin orang lain berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang lain terlebih dahulu. Itu prinsip yang harus saudara lakukan, itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi tidak punya pikiran untuk berbuat yang tidak baik kan seperti itu. Ya. Allah, kamu cinta sama Tuhan? Nah, kalau saya lihat wajahmu, tidak hanya Tuhan saja yang dekati kamu, ada pria lain. Ada. Banyak apa dikit? Oh banyak. Kalau lihat wajahnya memang cukup cantik ya saudara, maka banyak pria-pria yang mendekati. Kenapa kamu pilih Tuhan? Paling meyakinkan. Paling meyakinkan, oke. Wah Tuhan hebat kamu, pinter bisa meyakinkan, caramu bisa meyakinkan dia. Di antara saya kan yang begitu banyak, ya penting. Ya. Tapi lebih penting lagi setelah kalian menikah, nah hidup bersama-sama itu yang lebih penting. Ya. Nah Lala, setelah kau jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Mengasihi dan menjadi penolong yang sepadan.
melayani suami. Kalau hal itu kau lakukan, kira-kira suamimu bahagia enggak? Bahagia. Ya, mestinya bahagia. Nah, jadi istri seperti itu. Lalu demikian juga, kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka segala apa yang kau lakukan, yang kau perjuangkan adalah supaya suamimu bahagia. Kau mengasihi, melayani, ya, berjuang untuk menyenangkan hatinya. Johan, kamu bahagia enggak? Iya Pak. Lalu apa yang kau lakukan, Tolala? Mengasihi Pak. Ya, mengasihi, bukti kasihmu apa? Menikahi Pak, memberikan. Wah, mengasihi tak nikahi. Ya. Terus apa? Sama apa? Memberi nafkah. Menafkahi Pak. Menafkahi. Kamu sudah kerja? Kalau kerja kan dapat hasil. Nah, berapa sih yang kamu berikan pada Lala? Sebagian apa semua? Semua apa sebagian? 3/4 Pak. 3/4. Sebagian. Lala, gelem 3/4. Mau enggak? Minta semua apa 3/4? Duh, dikasih sedekah ya gue. Wah, terima ya. Dikasih berapa? 3/4 Pak. Wah, mantap itu 3/4. Seperempat itu siapa? Ya, salah satu pemicu masalah dalam rumah tangga adalah keuangan. Ya. Keuangan terbaik adalah dikelola bersama-sama. Ya. Kalau kalian sama-sama kerja, hasil sama-sama, lalu dikelola bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama terbuka, tidak akan terjadi kesalahpahaman, tidak akan saling menyalahkan. Namanya dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Itu yang paling indah, diatur seperti yang sudah diajarkan. Dicatat semuanya ketika kalian sudah mulai hidup bersama-sama, mulai dicatat semua pengeluaran, termasuk parkir-parkir, catatan semua. Nanti kamu tahu setiap hari habis berapa, selama 1 bulan berapa, hasilmu berapa. Kalau kau catat sekian kali terus, Anda tahu, aku bisa menabung setiap bulan berapa. Dan kalau diatur dengan baik, pasti nanti bisa nabung ya. Kalau cuma ada dicatat, saudara tidak ngerti kemana larinya uang itu. Ya. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, buatlah pasanganmu bahagia. Nah, bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik? Buka pita yang merah. Ini prinsip-prinsip, kalau prinsip ini ditegakkan, maka rumah tangganya akan berdiri kokoh, walaupun ada badai, ada tantangan, tetap bisa berdiri kokoh. Yang pertama, prinsip pertama, di dalam Efesus pasal 5 yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi perintah Tuhan untuk istri, kalau ingin bahagia, tunduk kepada suaminya, menghargai suaminya, menghormati suaminya, kagum dengan suaminya. Maka ketika seorang istri ya kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa menikmati hidup rumah tangganya, bisa mesra, bisa melayani dengan baik. Tapi begitu seorang istri mulai tidak lagi menghargai suaminya, mungkin penghasilannya lebih besar, jabatan lebih tinggi, mungkin lebih smart, tapi begitu dia tidak menghormati, tidak bangga dengan suaminya sejak saat itu, dia tidak bergairah dengan suaminya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik, dan dia mulai kecewa. Dan kalau kekecewaan itu berkepanjangan, maka akan jadi penyesalan. Kalau sudah menyesal, maka berpikir bagaimana bisa terjadi perpisahan. Jadi prinsip pertama, kalau ingin bahagia istri, bangga dengan suaminya. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang suami ditetapkan Tuhan sebagai kepala, tapi perintah Tuhan kepada suami bukan, hai suami, aturlah istrimu, perintahlah istrimu, tapi firman Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau ingin jadi suami yang bahagia, jadi suami yang memperhatikan istri dan anak-anaknya, mengasihi, berjuang untuk kebahagiaan anak-anaknya, bukan yang otoritas, bukan yang keras, bukan yang KDRT. Memang kalau orang suami keras, mungkin seisi rumahnya tenang tapi takut, tidak bahagia saudara. Tapi kalau suami jadi pengayom, memberikan suasana nyaman, tentram, sehingga suami datang seisi rumah senang, karena ada yang melindungi, yang membuat rasa nyaman, tentram,
Nah, mesti seperti itu. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Kita semua memiliki orang tua kita tidak sempurna, tapi perintah firman Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya kita panjang umur dan bahagia. Langsung prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, anak adalah tanggung jawab orang tua dan anak adalah pemberian Tuhan. Didik anakmu di dalam Tuhan sehingga mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan menjadi anak-anak ilahi, sehingga menurunkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kalau 4 hal ini ditegakkan, maka rumah tanggamu akan kokoh dan kuat di dalam Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan tukar cincin. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Ya, silakan. Sekali lagi, ketika saudara membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yohandi Ronaldo Purnawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yohandi Ronaldo Purnawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Suryani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Suryani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Suryani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohandi Ronaldo Purnawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar di dada ujung pakalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Yohan, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Lala dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lala untuk mengenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Yohan dari sekarang sampai selama-lamanya dengan cinta kasih yang tulus, ikhlas dari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Serahkan
Seudang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya pada Kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dan satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi dan merintangi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa mereka, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Yohan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung, dan Tuhan mengurapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Suryani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai serta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, keluar masukku Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segina glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya persilakan mempelai berdua kembali saling berhadapan. Ya, kembali saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya. Silakan Yohan, kau sudah sah menjadi suami, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Silakan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Kalau smartphone-nya ada password, maka pasangannya harus tahu password-nya.
Kalau masing-masing punya rekening juga tidak sembunyi-sembunyi. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Lala pegang pundak suamimu. Lala, Yohan yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Yohan pegang pinggang Lala. Yohan pinggang Lala yang kau pegang adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Silakan Yohan kau memberikan ciuman yang manis kepada Lala, kening pipi kiri kanannya. Ya, silakan dicium yang pipi kiri kanannya, keningnya. Ya, silakan ganti Lala yang cium suami. Bagaimana? Kalian senang? Kalau senang, Bu, silakan ciuman lagi, tidak apa-apa. Segala sesuatu yang menyenangkan itu dilakukan ya. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Yang bikin bahagia, bikin senang itu dilakukan. Ya. Demikian Anda berdua sudah jadi suami istri, silakan mempelai berdua saling mengungkapkan kepada kita semua. Ya. Silakan Yohan. Sampaikan kepada kita semua bahwa Lala adalah istrimu. Istri saya Lala. Istri saya Lala. Lala istri saya. Kalau tidak Lala bukan istri saya. Ya, sekarang ganti Lala. Suami saya Yohan, Yohan suami saya. Kalau tidak Yohan, bukan suami saya. Ya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan sebagai suami istri. Dari gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu ya. Oh ya, sungkem dulu ya. Oke, lepas saya. Silakan Yohan datang pada orang tua. Si Lala sebelah sini. Yohan ucapkan terima kasih sama papa mama. Oh, ngomong-ngomong. Oke, langsung silakan orang sungkem sama orang tua. Minta doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut. Silakan mempelai memberikan ciuman orang tua. Dalam segala. Silakan Yohan, papa dipeluk ya. Di hatimu Ganti posisi. tak dapat ku balas cintamu. Terima kasih sama mama. Tak dapat ku dapat nasihatmu ibu. Oh ayah imanmu akan lanjut tumbuh di bumi. Silakan. Terima kasih ayah dan ibu.
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tiba saatnya untuk mempelai berdua memberikan persembahan sulung kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan perasaan syukur, mempersembahkan apa yang dipunyai sebagai ucapan dan tunduk kepada Tuhan. Persembahan syukur sulung keluarga baru dimaknai sebagai langkah awal pasangan suami istri baru untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam keuangan dan kehidupan rumah tangga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada mempelai berdua Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Yohandi Ronaldo Purnawan dengan Suryani. Kembali kami bersatu hati, kami bawa kehidupan rumah tangga yang baru mereka bangun di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahtera rumah tangga yang mereka bangun di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memimpin hari demi hari yang mereka lalui, biarlah senantiasa ada dalam anugerah dan berkat-Mu. Tuhan berkati segala pekerjaan usaha mereka. Amin. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membuat kebahagiaan dalam rumah tangga mereka berdua. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua dan wali orang tua, di mana mereka sudah memperhatikan, membesarkan dengan penuh kasih sayang, dan segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Dan apapun yang mereka sudah korbankan, Tuhan akan melipat gandakan menjadi berkat bagi kedua orang tua dan wali orang tua. Ya, pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan daripada putra-putrinya. Dan juga Tuhan berkati kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara demi acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua bersama keluarga. Tuhan menyertai, Tuhan terus melindungi dan Tuhan memberkati. Dan sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam penyertaan-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama orang tua, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Rumahku
mengucapkan selamat kepada Yohani Ronaldo Purnawan dengan Suryani atas pemberkatan nikah pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan keluarga baru kalian.